Luar biasanya, ya ini efek RRI juga ini, ya kan? Siap. Tembus juga Pak, akhirnya sampai ke negara tetangga dan seterusnya, bahkan ke Eropa. Oh ya? Sosial media. Confirm Pak, bulan ini kita akan kedatangan 2 negara ini Pak, Mana tuh Pak? yang minta, ya Norwegia dan Timor Leste, saudara kita. Jangan sampai Timor Leste pakai duluan. Iya itu dia, mereka ingin segera kerjasama gitu kan. Iya, Dan iya, bahkan iya. Norwegia membuat komitmen sendiri dengan angka investasi yang buat kita Karena fantastis. Norwegia itu salah satu negara di dunia yang memang Concern. pertama kali meratifikasi zero waste energy. Iya, energi terbarukan. Energi terbarukan dan energi bersih. Iya. Norwegia itu salah satu negara yang paling bersih udaranya Betul, di dunia itu. Dan itu mereka, Kontak kami intens sekali Pak. artinya gini Pak, kalau sekelas Norwegia itu kontak, berarti kan mereka udah punya riset sebenarnya Betul. bahwa ini layak untuk digunakan. Iya. Secara penjelasan ilmiah dari BRIN sendiri sudah menyampaikan bahwa Bobby Boss memang dengan bahan baku dari jerami itu memungkinkan dalam konteks misalnya, mohon maaf, komponen-komponen yang ada dalam bahan baku itu bagian-bagiannya itu bisa diproduksi dan seterusnya, dan itu adalah bagian yang pernah BRIN lakukan tapi tidak dilanjutkan. Nah kami diapresiasi kan oleh kepala penelitian BRIN waktu talk show di Metro TV bahwa ini memang memungkinkan untuk diproduksi secara massal. Dan itu sudah mendapatkan kepercayaan dari Iya. Norwegia. Betul. Dan Kabarnya bulan ini. bulan ini Pak, dia ngejar sebenarnya dari November, kita agak kesulitan. Nah, Halo Sobat Info dong. Selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Tahu gak sih Sobat Info dong, kalau ternyata Bobby Boss sudah dilirik oleh negara-negara luar. Yup, negara-negara yang serius beralih ke energi hijau. Negara mana saja yang tertarik dengan inovasi karya anak bangsa ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sobat Info dong, mari kita mulai dari yang paling dekat, Timor Leste. Negara tetangga kita yang secara ukuran mungkin kecil, tapi soal visi energi nggak bisa dipandang remeh. Menurut Mulyadi selaku Dewan Pembina Bobby Boss, Timor Leste melakukan pendekatan intensif dan konsisten terhadap tim Bobby Boss. Bukan cuma satu kali ngobrol, bukan sekadar basa-basi diplomatik. Pada 17 Desember 2025 di pagi hari, Kepala SKK Migas Timor Leste, Gualdino do Carmo da Silva, mengadakan pertemuan langsung dengan tim Bobby Boss. Dan ini penting Sobat Info dong. Ini bukan pertemuan pertama, bahkan disebut sebagai interaksi ketiga. Artinya apa? Artinya ada keseriusan, ada ketertarikan yang tidak main-main. Bukan cuma diskusi, Timor Leste bahkan sudah mengirimkan undangan resmi agar tim Bobby Boss berkunjung langsung ke Dili. Undangan resmi itu bukan simbolis, itu sinyal. Sinyal bahwa mereka melihat sesuatu yang strategis. Sinyal bahwa mereka tidak mau ketinggalan dalam lomba transisi energi. Dan sekarang kita lompat jauh ke Eropa Utara. Norwegia, negara yang dikenal sebagai pemimpin global energi hijau. Negara ini bukan pemain baru, mereka sudah puluhan tahun serius mengembangkan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan kebijakan lingkungan progresif. Dan justru karena itu, ketertarikan Norwegia terhadap Bobby Boss menjadi validasi yang sangat kuat. Bagi Norwegia, inovasi yang mampu mengubah limbah menjadi energi bersih bukan cuma menarik, tapi sejalan dengan filosofi nasional mereka. Menurut Mulyadi bahwa pertemuan dengan perwakilan Norwegia juga akan segera dijadwalkan. Sobat Info dong, ternyata bukan cuma negara. Industri otomotif global pun mulai bersuara. Pabrikan asal Korea Selatan, Hyundai, secara terbuka menyambut positif inovasi bahan bakar nabati di Indonesia, termasuk Bobby Boss. Memang Hyundai menegaskan bahwa saat ini mereka masih menunggu regulasi pemerintah, tapi pernyataan mereka jelas, lugas, dan penting. Kami menyambut baik berbagai inovasi BBM di Indonesia. Inovasi seperti ini sejalan dengan komitmen global Hyundai, Progress for Humanity, serta upaya nasional menuju energi yang lebih ramah lingkungan, ujar Franciscus Suryo Pranoto, Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia. Hyundai menilai riset lokal seperti Bobby Boss selaras dengan arah global perusahaan, bukan hanya soal mesin, tapi soal visi jangka panjang. Mereka bahkan menyatakan akan terus mempelajari performa dan durabilitas kendaraan dengan bahan bakar inovatif tersebut, demi menjaga standar global Hyundai. Lalu pertanyaannya, di negeri sendiri gimana? Nah, disinilah bagian yang bikin dada agak sesak. Karena kalau kita bandingkan, Timor Leste sudah 3 kali bertemu, undangan dikirim. Norwegia minat tinggi, pertemuan akan dijadwalkan. Hyundai menyambut positif, siap mengkaji lebih lanjut. Sementara di dalam negeri,
Bobby Bos masih menunggu regulasi, masih berjuang untuk pengakuan struktural, masih berada di antara pujian, keraguan, dan bahkan hinaan. Bukan berarti tidak ada dukungan sama sekali, tapi belum terasa sebagai gerakan nasional yang solid. Sobat Infodong, ini bukan cerita baru. Kita sering melihat pola yang sama. Inovasi lokal lahir, berjuang sendiri, dilirik asing, baru kemudian diakui di rumah. Pertanyaannya, kenapa harus selalu begitu? Masalahnya bukan teknologi, tapi keberanian. Bobby Bos bukan sekedar soal cairan bahan bakar. Ini soal cara berpikir. Negara maju tidak selalu unggul karena teknologinya duluan. Mereka unggul karena berani mencoba, berani gagal, dan berani mendukung riset lokal. Di Indonesia, seringkali inovasi diminta sempurna dulu, baru didukung. Padahal, di luar sana, riset didukung justru saat masih berkembang. Sobat Infodong, kalau dunia sudah melihat ini sebagai emas, lalu kita di sini masih sibuk bertanya, ini aman nggak? Regulasinya gimana? Kalau gagal, siapa tanggung jawab? Pertanyaan itu penting, tapi kalau pertanyaan lebih banyak dari tindakan, kita akan selalu jadi penonton. Sobat Infodong, coba kita pikirkan lebih luas. Kalau inovasi seperti Bobby Bos benar-benar dikembangkan, limbah bisa jadi energi, ketergantungan impor BBM bisa berkurang, riset lokal naik kelas, industri nasional ikut tumbuh. Ini bukan cuma soal BBM alternatif, ini soal kedaulatan energi. Dan kedaulatan energi itu artinya kedaulatan politik dan ekonomi. Negara lain paham itu, makanya mereka bergerak cepat. Belakangan ini, ruang publik kita penuh dengan perdebatan panas soal Bobby Bos. Ada yang mendukung habis-habisan, ada yang menaruh harapan besar, tapi nggak sedikit juga yang meragukan, bahkan menuding ini sebagai inovasi yang tidak masuk akal, atau lebih keras lagi, penipuan publik. Dan jujur saja Sobat Infodong, keraguan itu bukan dosa. Justru dalam dunia sains dan inovasi, skeptisisme itu wajar dan perlu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika keraguan berubah menjadi vonis, sebelum hasil akhirnya benar-benar kita lihat. Banyak masyarakat bertanya, masa iya limbah bisa jadi BBM setara bensin? Kalau semudah itu, kenapa belum dipakai dari dulu? Ini riset beneran atau cuma jual mimpi? Pertanyaan-pertanyaan ini masuk akal. Bahkan ilmuwan pun akan bertanya hal yang sama. Tapi Sobat Infodong, ada perbedaan besar antara bertanya dan menghukum. Bertanya itu membuka ruang pembuktian. Menghukum justru menutup pintu sebelum percobaan selesai. Dalam kasus Bobby Bos, sampai hari ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan ini penipuan. Yang ada adalah klaim yang sedang diuji. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, pesawat dulu dianggap mustahil. Internet disebut omong kosong, mobil listrik dibilang mainan mahal. Semua inovasi besar punya satu kesamaan, ditertawakan di awal. Bobby Bos, entah nanti hasil akhirnya apa, sedang berada di fase yang sama, fase pembuktian. Sobat Infodong, dalam kondisi seperti ini, sebenarnya kita sebagai publik tidak perlu ribut berlebihan. Kita tidak harus langsung percaya, tapi juga tidak perlu langsung menuduh. Posisi paling rasional hari ini sebenarnya sederhana, duduk manis dan menunggu hasil. Kenapa? Karena jika Bobby Bos benar-benar berhasil, dampaknya bukan main. Solusi energi alternatif, limbah bernilai ekonomi, ketergantungan BBM impor berkurang, riset lokal naik kelas. Manfaatnya kita semua yang merasakan. Tapi, kalau ternyata ini memang penipuan, yang paling rugi dan paling malu bukan masyarakat, tapi Bobby Bos. Nama mereka hancur, reputasi pribadi dan tim rusak permanen, kredibilitas lenyap, bahkan bisa berurusan dengan hukum pidana. Di negara ini, penipuan publik apalagi menyangkut energi dan investasi bukan perkara ringan. Artinya apa? Artinya resiko terbesar ada di pihak mereka, bukan di kita. Kita sebagai publik tidak kehilangan apa-apa selain waktu dan perhatian. Maka logisnya, biarkan mereka membuktikan klaimnya di hadapan uji ilmiah, audit independen, regulasi negara. Sobat Infodong, kontrasnya memang kerasa banget. Di satu sisi, dunia luar sudah siap lari, bahkan mungkin sprint, untuk jadi yang pertama memanfaatkan teknologi ini.
Di sisi lain, di rumahnya sendiri, Bobby Boss masih harus mengetuk pintu satu persatu. Pertanyaan yang terus menggema pun sama. Dunia sudah lihat ini emas, kita di sini kapan sadarnya? Apakah kita akan menunggu sampai teknologi ini diambil, diproduksi dan dipatenkan orang lain? Atau kita akhirnya berani berkata, ini karya anak bangsa, kita dukung, kita kawal, kita kembangkan. Karena masa depan energi bukan milik yang paling kaya, tapi milik yang paling berani mengambil keputusan hari ini. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Infodong. Gimana menurut kalian? Apakah Bobby Boss ini peluang emas atau cuma sensasi sesaat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.